عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang Allah taala anugerahkan kepada kita. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat rahimahullah, alhamdulillah. Sekarang kita berada pada bulan Syawal. Telah kita lalui bersama bulan Ramadan beserta dengan rutinitas ibadah. Semoga harapan kita amal ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu amalan yang masih bisa kalau kita amalkan bersambung dengan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal, faka'annama shoma ad-dahr." Siapapun yang berpuasa bulan Ramadan, alhamdulillah kita melalui bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal, kemudian diiringi 6 hari daripada bulan Syawal. Karena tasyamin dahar, orang itu kayak puasa setahunan. Kenapa jadi ulama? Kenapa jadi dikatakan tasyamin dahar? Karena al-hasanah bi asyri amsalihah. Setiap satu perbuatan baik itu, ini hitung-hitungan matematika pahala dari Allah Ta'ala. Satu kebaikan itu dibalas 10, 30 itu sebulanan kali 10. Berarti berapa? 12 atau 10 bulan sudah. Habis itu 6 hari ini pulang dikali 10. Jadi 2 bulan pas full sama setahunan. Nah, jadi misalnya yang puasa Ramadan aja, ada puasa bulan Syawal 6 hari, rugi 2 bulan kurang. Nah, masih ada kesempatan kita mengisi catatan tentang puasa Syawal berapa hari sudah. Ada 6 sehari, ada 6 sudah tuntung, ada 6 2 hari, 3 hari, ada 6 belum. Nah, 6 belum masih ada kesempatan. Ini hidup berapa? Hidup berapa Syawal kan? Hidup 16, 17. Nah, masuk 17. Nah, ada berapa hari lagi? Ada 8 harian. Nah, masih kawat. Gaspol dia lagi nih. Jangan berempeman ya Allah. Nah, buat diniat nih ibu-ibu yang ada di istiqomah bulan Ramadan kawat diniatakan sambil puasa 6 saja, puasa mengqadha bulan Ramadan dan puasa sunat Syawal karena Allah Ta'ala. Kata kamu hari Senin tambahin lagi niatnya, lawan puasa hari Senin. Katamu lawan hari Kamis tambahin lagi niatnya. Semakin banyak pilihan niat, ini kawan aja di double niatnya, yang penting dijauhi. Nah itu. Pian kada diisi kodokan lakian nih, full sebulanan puasa kodok akan kuitan meninggal dunia. Kai meninggal dunia, pahalanya sering sih dia puasa. Cuman pian pun dapat dia pahala. Nah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bulan Ramadan itu 6 hari Syawal itu hukumnya wajib. Karena apa? Dan harus bersambung dalam bulan Ramadan.
hari ini hari raya, besok langsung puasa 6 hari. Dan itu kami rasakan di Tarim sana. Hari ini hari raya, besok gulingan pulang kami. Puasaan semuaan pulang. Imbah hari tuntung puasa 6, hari ke-8 berarti apa? Hari ke-8 Syawal, hanya hari raya pulang. Itu hari raya bulan. Memang ada kunjungan ke rumah pulang nasi karena ada Habib Umar mengadakan open house, banyak orangnya. Nah jadi orang bahari gitu kita amalkan karena kita di dunia ini itu kami kita amalkan ya Allah 6 hari ya ditambahi jadi puasa setahunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah. Sudah cukup, sudah sampai situ kita. Minal aidin wal faizin, ampun maaf lahir batin ya Allah. Kita sambung pengajian kita sampai kepada pembahasan faslun. Ini satu fasal. Ghuslul mayyit wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu fardhu kifayatin idza kana musliman wulida hayyan. Hadirin hadirat rahimakumullah, setelah kita membahas tentang salat jamaah wa madrakatul jamaah, sembahyang jamaah, syarat-syarat jamaah, bagaimana seharusnya jamaah itu diadakan, bagaimana apakah seorang makmum harus berniat jadi makmum, apakah seorang imam harus berniat jadi imam, itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada malam hari ini kita sambung pengajian pada faslun. Ini satu fasal, ghuslul mayyit, memandikan mayyit. Mayyit adalah seseorang yang sudah dicabut nyawanya, tak ada nyawa lagi, itu mayyit. Al-mayyitul muslim wa bisyahid wa law ghaliqan wa sirtan fa'atalahu nafsuhu wa qatilu nafsi. Nah jadi yang namanya mayyit itu ghuslul mayyit, memandikan mayyit, wa takfinuhu, dan mengkafani, membajui, wassalatu alaihi, dan menyembahyangkannya, wa dafnuhu, dan menanamnya, fardu kifayatin, fardu kifayah, hukumnya adalah wajib kifayah. Nah ini sudah kita bahas namanya fardu kifayah ini apa? Nang dia nang manggawi seikong sakampungan lapas dosanya. Tapi misalnya sakampungan dari manggawi sakampungan dosa. Ya Allah, fardu kolektif ini. Tapi nang dapat pahala kan manggawi aja. Nang mandi mayit, nang dapat pahala mandinya aja. Mau kalau tempat sembahyang aja dapat pahala mandi juga ada. Nang dapat pahala yang memandinya. Berdua bertiga misalnya. Nah itu jadi dapat pahala. Fardu kifayatin ala man alima bi mautihi, bagi setiap orang yang tahu ia meninggal dunia. Min aqaribihi wa ghairihim, dari keluarganya maupun orang sekitarnya. Artinya bukan kewajiban mengurus orang mati itu saja keluarganya aja. Ada semua umat muslim mempunyai kewajiban di sana. Bila ada yang mengurusnya, semua berdosa. Fardu kifayah. Lain fardu ain lah. Kalau fardu ain itu sembahyang 5 waktu itu fardu ain. Kada boleh saipung pun kada boleh kada menggawi. Bila ini kada menggawi ya juga dosa. Nah, perorangan ya. Fardu kewajiban perorangan. Adapun fardu kifayah ini kewajiban kelompok. Saipung menggawi sakelompokan tak lapas daripada dosanya. Fa'idha fa'alahu wahidun minna walau ghairu mumayyiz saqatal haraju 'anil baqi. Apabila sudah dijauhi nang empat ini, ketika ada orang meninggal nang empat ini dijauhi walaupun kanak-kanak menggawi, maka sudah terlepas dosanya. Wa summiya kifayatan li anna fi'lal ba'di kafin fi tafsir maksud. Nah jadi apabila ada orang meninggal nang wajib kita lakukan, nah wajib kita mempunyai kewajiban terhadap mayit itu ada 4. Yang pertama memandikannya, yang kedua mengkafaninya, membajuinya, yang ketiga menyembahyangkan, yang keempat mengubur. Nah empat nih ringkasnya ini sebenarnya yang paling gampang. Yang namanya memandikan, hilangin najisnya, kubur. Itu sebenarnya yang paling ringkas, cuman ada tata caranya
nang sunnah, nang afdol itu ada. Cuman yang namanya memandiakan ibaratnya dihilangkan najisnya, dicukup ibaratnya itu sudah cukup. Cuman karena ada penjelasan cara memandiakannya yang sebenarnya menurut syariat, menurut sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Watakfinuhu mengkafaninya ini nak wajib sekali ya. Asal tercukup auratnya semua cukup sudah. Cuman yang sunnahnya kajian 3 binian 5. Nah itu. Wassalatu alaihi sembahyang. Nah sembahyang ini ada tata caranya. Wadafnuhu cara mengumpulkannya pun ada. Karena di selanjutnya fardu kifayatin hukumnya fardu kifayah idza kana musliman wulida hayyan. Nah ini syarat mayitnya pulang. Yaitu ketika ada mayit kita mempunyai kewajiban 4. Tapi mayitnya kayak apa? Idza kana apabila si mayit itu adalah musliman, adalah ini seorang muslim. Misalnya lain muslim kalau wajib kita. Ada orang meninggal, orang kafir misalnya, orang Kristen, orang Yahudi meninggal dunia, kita ada mempunyai kewajiban untuk menyembahyangkannya, untuk memandikannya. Ini atas ajarannya sholat. Nah kita mempunyai kewajiban ketika ada kawan kita Islam meninggal dunia. Wulidahnya dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Kami bahari pas belajaran kita itu kan kami mulai subuh, hingga sembahyang subuh isyarat sampai sekitar jam 9-an. Itu belajarannya. Karena pas waktu isyarat jam 8-an itu antar perpindahan mata pelajaran, karena ada orang kampung sana membawa datang dari Mabes Multikom. Cuma kenapa nih? Sekalinya ada yang meninggal dunia bakal anak bayi. Nah jadi dibawa. Sampai yang kan kewajiban itu wajib apabila apabila ia muslim dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Bisa dilahirkan dari hidup nanti kada wajib lagi nanti disampaikan. Kada wajib nih ada sesuatu yang wajib, ada yang kada wajib lagi. Karena ada pembahasannya. Wulida hayyan dilahirkan dalam keadaan hidup. Wa wajib lidhimmiyin dan kewajiban bagi seorang dhimmi. Dhimmi itu siapa? Yakni la amnin amal harbi fala yajibu lahu syai'un min dzalika wa yajizu alaihi ma'ada shalah. Yang namanya dhimmi ini seseorang kafir, cuman ia mempunyai perjanjian supaya diamankan oleh orang Islam. Bahwa itu orang kafir bayar pajak oleh umat Islam. Bahwa ketika kejayaan umat Islam, ketika khalifah umat Islam mempunyai tajinya, maka ketika itu orang kafir membayar jizyah, bayar pajak kepada kita. Wah ini kita ngambil pajak pada negara yang. Nah sebenarnya pajak itu dari sebagian orang Islam. Pajak itu sebagai duit keamanan sagan umat orang-orang kafir supaya diamankan darahnya daripada umat Islam. Karena apa? Umat Islam dituntut untuk mendakwahkan ajarannya. Apabila kada mau berislam, pilihannya 2, dibunuh atau dalam menjadi menjadi kafir zimmi, yaitu orang yang membayar pajak. Apabila ada orang yang bayar orang kafir zimmi dari itu meninggal dunia, maka boleh hidup kita jamin sama. Adapun kafir harbi, orang Israel misalnya mati berdarahan datang ke pasar lama sini misalnya, sudah diburu orang Palestina, maka di Palestina akan diulang bisa ke subuh tadi atau subuh semalam di YouTube melihat presiden bahwasanya orang kita mempunyai kebahagiaan bertemu dengan hari raya, tetapi orang Palestina sana ketika mereka bertakbiran ternyata dihujani dengan bom-bom, dengan rudal-rudal. Pada sedikit meninggal dunia. Kita ini mau baju hanya orang sana makan nabi baju orangnya sekalinya dihamburi lawan bom hari raya. Padahal ada perjanjian untuk sudah kada lagi berperang, tapi diingkari.
Walan tarda ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi, orang Nasrani kada bakalan ridho kecuali umat Islam itu mengumpati apa yang digawinya. Sehingga apa? Kisahnya dia mengadakan perjanjian damai, tapi ternyata diingkari Tuhannya, mengingkari sholat. Nah, jadi apa? Kasihan kita doakan mudah-mudahan kita di sini apa ada lagi yang kalau kita gawi oleh kepada mereka satu doa. Apabila ada orang berdonasi, kita mendonasikan harta kita sebagai umat orang-orang Palestina sana. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ketenangan bagi mereka, kemudahan bagi mereka, dan diberikan kemenangan bagi umat Islam seluruhnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa wajaba lidhimmiyin takfinun wa dafnun. Apabila ada orang dhimmi, yang wajib kita kerjakan hanya dua, yaitu takfinun, membungkusnya, wa dafnun, dan ditanam. Tadi kan kewajiban bagi umat Islam ada 4. Apabila orang meninggal di antara umat Islam, maka kewajiban kita yang hidup ada 4: memandikan, mengkafani, menyembahkan, menguburkan, memakan. Tapi misalnya orang kafir zimmi, misalnya orang sini zimmi, misalnya ada orang kafir, ini zimmi, kada memerangi kita orang. Misalnya ada orang kafir sini mau memakan parang, kada orang. Berarti zimminya kada memusuhi kita. Orang kafir ini meninggal dunia, misalnya kada mengurus, kita pun wajib mengurusnya. Tapi mengurusnya dua aja. Yang pertama mengakani, yang kedua menanam. Kada wajib kita mandi, akadnya menyembahyangkan. Kenapa? Sembahyang itu kita mendoakan kepada mayit. Ya Allah, isinya doa-doa sembahyang apa? Sembahyang mayit itu apa? Doa semua. Isinya sembahyang mayit itu isinya doa. Misalnya kita sembahyangkan orang kafir, sedangkan ini bukan untuk didoakan, kata Allah. Artinya apa? Ketika ada orang kafir meninggal dunia, ketika kita melihat, kita mempunyai kewajiban membajuinya, membungkus lawan menanamnya. Walisirtin mayyitin, dan apabila ada anak lahir tapi tidak hidup, sirtin, bayi yang belum lahir, tapi sudah meninggal dunia, yang wajib kita kerjakan ada 3: ghuslun, wa kafnun, wa dafnun. Memandiakan, mengafani, lawan ditanam. Karena wajib disembahyangkan apa? Karena ini kan dosanya sudah. Ya Allah, wa dafnun, dan ditanam, wala yusalla alaihima, dan kada disembahyangkan keduanya. Lam tadhhar fi amaratul hayy walakin qad dhahara khilqah. Fa in lam yadhhar khilqahu nudiba nafsuhu bi kharqatin madadun. Wa lisqini wa in dhaharat fihi amaratul hayy kal ikhtiyari ba'da infisalihi aw alimat hayatu bi nahwi siyahin wa in lam yanfasil qulhu fa huwa kabir inda ramli in balagha sitata ashhur wa huwa kabir wa in lam tadhhar fihi amaratul. Nah, jadi apabila ada bayi meninggal, ibah lahir meninggal di hati, apakah ini bergerak? Apabila ada gerakan, ada teriakan, maka ini wajib digawi 4. Keempatnya wajib digawi. Tapi misalnya lahir memang meninggal dunia, atau lahir belum bentuk, maka ini hanya digawi 3. Jadi apa? Mandi, dikafani, lawan dikuburkan. Wajib juga dikuburkan. Kalau ini antar menghafalkan boleh kita. Wa man nada fi qitalil kufar. Nah, ini kemudian kita membahas orang yang mati dalam keadaan sabilillah, berjihad, kayak orang Palestina atau orang zaman dahulu di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Wa man nada fi qitalil kufar, dan barang siapa orang yang meninggal dunia fi qitalil kufar, di dalam berjihad memerangi orang kafir, bisa tadi lalu ia mati gara-gara berperang, gara-gara luka meninggal dunia. Walaupun kada di tempat peperangan, misalnya nih ada orang luka
sekalinya lukanya kada sembuh walaupun dia sudah di rumah, meninggal dunia gara-gara luka itu tetap syahid. Tapi ada juga orang meninggal dunia pas peperangan tapi gara-gara bisa syahid. Misalnya inilah yang ada syahid namanya, kada ada luka lalunya, sekalinya jantungan, mandang meriang, takajub, meninggal dunia, ini ada syahid kan? Ada, karena ini ada bukan sebab itu yang meninggal dunia. Wa man mata fi qital kufar bisababihi, karena sebab peperangannya ayat kita walau bi ruhi dabbatin lahu aw qatalahu muslim khata aw ada ilaihi samu aw saqata min dabbatihi wa illam yakun bihi atharun dam kharaja bihi qital kufar. Walaupun ini tangkur gara-gara tapalecok pas peperangan lalu mati, ini termasuk juga orang itu mati syahid. Kufina fi thiyabi, maka orang tersebut dikafani dengan bajunya. Kenapa? Bajunya itu jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Bahkan darahnya pun kada boleh dibasuh. Kufina fi thiyabi wa in lam takfi zida 'alaiha wa dufina wa la yuwassal wa la yusalla. Apabila bajunya kada cukup, misalnya bajunya handap, disalawar misalnya, maka zida 'alaiha wa dufin, kemudian ditambahi kainnya supaya menutupi seluruh tubuh, kemudian hanya dikatak wala yuwassal wala yusalla, kada boleh dimandi, kada boleh disampaikan. Kada boleh dimandi kenapa? Karena artinya bila dihilangkan darahnya itu malah orang yang mati syahid itu sarik. Kenapa? Karena darahnya itu karena di akhirat akan menjadikan diganti menjadi parfum, jadi minyak harum yang menyebabkan bau harumnya itu dicium oleh seluruh makhluk. Dihilangkan kira-kira sarik. Kan usah kita pikirkan kita diisi kan ada misalnya tentang orang sarik kita. Ada ini kemuliaan di sisi Allah, karena di hadapan Allah, di hadapan seluruh makhluk dihilangkan gara-gara mandi, makanya akan sarik. Wala yusalla alaihi, dan kada boleh disembahyangkan. Kenapa? Karena itu najis. Darahnya itu najis, kada boleh disembahyangkan. Makanya orang yang meninggal dunia itu sebelum disembahyangkan harus dimandiin. Itu urutannya dimandi, dikafani, hanya disembahyangkan. Kada boleh jadi urutan. Misalnya hendak disembahyangkan meninggal dunia langsung disembahyangkan, kada boleh. Bahkan apabila ada najis yang keluar, kada boleh disembahyangkan, harus dihilangkan dulu najisnya. Kadang orang meninggal dunia itu hanya tak keluar sorangan, entah kamihnya entah BAB-nya terlalu sorangan, bahkan darahnya belum ada keapihan. Kenapa? Karena hitungannya nang maampihi habis dah, waktunya itu habis dah. Bahkan dipicik parut kan keluar sorangan. Nah ibaratnya misalnya kada hilang najisnya, kada boleh disampaikan. Apalagi misalnya berdarahan kayak orang mati syahid nih, makanya kada boleh disampaikan. Ya harum dzalika, bahkan haram. Wa illa yu'addal ghusl li izalati dam syahadah. Isyaratan ila tathhirillah lahum bi syahadah, karena Allah Ta'ala darahnya itu di sisi Allah sebagai kesucian, sebagai minyak harum di sisi Allah. Wa annahu ta'ala yatawalla mukafa'atuhum min ghairi wasidatin bi du'a'i lahum min musallin wala ghayrahu tanwihan bi mahabbatillahi ta'ala lahum wa i'la'a manzilatihim. Di dalam kitab ini dikatakan, kenapa kada disembahyangkan? Karena orang yang mati syahid itu kada perlu lagi didoakan, karena sudah disayangi benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada gampang mati syahid itu, kada gampang mati syahid. Orang-orang Palestina ujaran Nabi Umar misalkan, kebahagiaan orang selain orang di luar sana adalah dengan bertemu dengan hari, tapi kebahagiaan kami ketika menjadi orang syahid. Wah, luar biasa pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Khalid bin Walid, siapa orang kada kenal Sayyidina Khalid bin Walid ya? Panglima besar di umat Islam yang menaklukkan banyak negara-negara kafir ketika beliau memimpin pasukan Islam, tetapi beliau meninggal dunia kada di peperangan. Padahal ketika dibuka baju sidin, awak sidin ini kada ada lagi rumah awak.
lunak sebagian. Kenapa? Ada sabatan parang, ada bekas panahan, ada bekas tombakan, banyak. Tapi sini kan mati di dalam peperangan, itu ajaibnya. Di dalam riwayat kenapa sini kan matinya? Kenapa? Karena Sidin menyimpannya rambut Rasulullah SAW di baju, di topi Sidin. Nah itu jadi jadi jimat. Ada para sahabat berjimat juga soalnya, dengan jimatnya yang baik-baik, yang jelas-jelas, jangan tulisan kalau jelas. Nah jadi Sayyidah Khalid bin Walid nih, aku Sayyidah Khalid bin Walid, kadang setiap kali aku hendak perang, anak hidup lagi, dasar bujur, aku ini hendak mati dalam perang, cuma kamu mati. Tetapi Sidin meninggal dunia bila ketika Sidin ditimpa sakit, dari pas bahkan di dalam riwayat itu diceritakan ketika beliau ada dicabut oleh malaikat maut, Sidin membuka baju. Inilah hati baju kunina, awak kunina, kada terlihat lagi anggota tubuh kunang utuh. Artinya banyak luka-luka, tapi aku pada meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Sesungguhnya kada nampak mengetahui di mana ia meninggal dunia. Pada Sayyidina Khalid bin Walid pamukaan, yang namanya panglima itu kan mau di belakang. Pamukaan mengatur pasukan itu panglima. Sayyidina Khalid bin Walid. Tapi Sidin pun mendapat kemuliaan yang luar biasa juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bahas memandinya. Sudah kalah kita ketahui kesimpulannya satu, apabila ada orang muslim meninggal dunia, muslim biasa kayak kita nih, muslim yang sudah lama sudah hidup, maka kewajiban bagi orang yang menyaksikan kematian ia meninggal dunia, entah itu keluarganya atau orang lain di sekitarnya ada empat. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyembahyangkan, yang keempat menguburkan. Ini bagi orang Islam yang dilahirkan dalam keadaan hidup. Apabila ada yang meninggal dunia itu orang kafir zimmi, artinya kada memusuhi umat Islam. Misalnya memusuhi umat Islam, dia akan ini dimakan anjing gitu. Kenapa? Kehormatannya ada lagi. Adapun orang kafir zimmi itu dinaungi keamanannya oleh umat Islam. Maka ketika orang kafir zimmi itu meninggal, kita pun mempunyai kewajiban. Kewajibannya mengkafani lalu mengatap. Dimandiakan boleh, cuma disambahyangkan kada boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila nam meninggal, nam mati, nam kada bernyawa itu adalah bayi nam dilahirkan dalam keadaan mati. Kada lalu gerak-gerak hidup, kada lalu suara, maka diwajibkan baginya tiga, yaitu memandikan, mengkafani, dan mengatap, disambahyangkan kada. Adapun orang yang meninggal dunia karena berperang di jalan Allah, itu kewajiban bagi orang yang menyaksikan kematiannya hanya dua, yaitu mengkafani lawan baju-bajunya lalu dipatah. Ada mulai dimandi, ada mulai disambahyangkan. Itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Wa aqallul ghusli, dan paling sedikitnya memandikan mayit itu izalatun najasati, menghilangkan najisnya. Tidak ada najisnya, berdarah misalnya, hilangkan darahnya. Takami misalnya, bersihi kami. Tabihira misalnya, bersihkan tahi-tahinya. Itu paling sedikit memandikannya. Satu, wa ta'mimu jami'i basyarihi wa sya'arihi wa in kathuka marratan lil ma'il mutahhir, dan meratakan banyu ke seluruh badannya, kulit maupun bulunya maupun rambutnya, sekali dengan banyu yang suci. Cukup sudah. Artinya hilangkan najisnya, diratakan banyu, entah itu dibumbui atau disiram atau diculuk misalnya. Ya Allah, cukup sudah. Itu paling ringkasnya.
Cuman kesunahan nyok bonyok bener, kayak disiwaki, diwudui, dimandi, dikubui 3 kali. Pertama banyu sabun, banyu bidara, hanya banyu putih biasa. Nah itu ada cara-caranya. Kami di Al-Falah tadi diajari hal tersebut. Di Darun Nasyid diajari juga. Nah itu. Cuman teori hanyalah teori, pelajaran hanyalah pelajaran 6 tahun menggawi. Tapi 6 pemandian orang mati ini luar biasa ya. Karena ada aja dicobai. Ada orang di kampung ini enggak. Intinya mandi sekali, 2 kali, 3 kali aman. Ketiga kali mencapai mayatnya nih, mengikuti ketangan ibu itu berbuk. Nah ini Allah alam bujurkah, kadang kisahnya bisa sih mendustai uang, jadi orang dustaikan orang. Cuman desa ujar orang nama mandi mayat itu, orang pemandian ini kena ada tentang hal-hal kayak itu, entah matanya kah harmoni ditutupi atau tangannya bergerak-gerak. Bahkan di dalam kitab ada diceritakan seorang mayit pas meninggal dunia, belum bisa ambil bahwasannya ampunnya keras. Oh, kayak betul. Aku kayak orangnya dimandiakan, ini bisa dimandiakan, oke. Tapi di kapan ini awak dikiau ini, tapi ini disuruh mau boleh sekalinya membuahi beranak ini, anjing kalau ini betul disebutkan di dalam kitab. Ya bahkan dikatakan anaknya itu jadi ulama, gelarnya Ibnul Nayyib, anak orang mati. Dan itu memang ada terjadi. Bahkan di satu tempat di Banyuwangi kita nih, di Kalsel. Antiknya itu kan kalau di kampung kita nih, misalnya ada orang meninggal dunia, timbah disembahyangkan, dikuburkan, kita talqin ya Allah. Bahkan kita tunggui banyak 3 hari, 7 hari, bahkan sampai 100 hari. Allah ada di kampung itu, imbah dikuburkan, bukaan. Orang kampung ini bukaan. Ada Pak Haji yang pindah kampung itu, kenapa jadi bukaan? Bukaan habis itu orang kampung ini kadang mau balik ke rumah masing-masing. Kemana? Mau kumpul di satu tempat, entah itu di balai desa atau di masjid atau di nagara atau di mana. Sekalinya Pak Haji ini hanya pindah ini, imbah melayat dulu kayak gitu ke rumah. Sekalinya apa? Mau merinding mana bisa? Sekalinya nang dikuburkan tadi jaga. Ini kamu akan tadi sini. Masya Allah. 3 hari keliling aja, makannya orang kampung itu mau kumpul gitu. Luar biasa. Ada sampai itu soalnya ada. Mati jadi hantu. Apakah ujiannya? Makanya kita hidup di dunia ini jangan macam-macam. Bila kita macam-macam karena ada kehidupan setelah kematian kita. Namun orang kafir buatnya memikirkan imbah hidup mati. Makanya aku harus sugih, aku harus bahagia, aku harus bisa memiliki ini itu. Kita ada yang kita pikirkan akhirat. Apa ujar Nabi SAW? Kun fil dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang menjadi orang asing. Orang asing itu apa? Kadang mau betah, misalnya ada nih orang perantauan datang ke benua kita, maulah ini diisi berumah begono-gono, maulah ini diisi rumah kayak ini di bawah-bawahnya, tetapi mau namanya dapat kirim ke kampung, bangunkan rumah, kirim ke kampung, tukarkan mobil. Kenapa? Aku kan berdosa di sini. Kayak itu juga kita seharusnya di dunia. Jadilah kamu di dunia ini sebagai orang asing aja Nabi. Awabir sabil, atau hanya sekadar menyeberang jalan. Mau berlawas sinar. Gila ya Allah, kalau mau berlawas kayak itu juga di dunia. Apa ujar Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita di dunia bukan menumpuk harta, bukan mencari jabatan, bukan mencari penggemar, bukan mencari anak. Pada tugas kita di dunia adalah beribadah. Jadikan aktivitas kita, langkah hidup kita, setiap detiknya menjadi ibadah. Kayak apa caranya? Harus ada ilmunya. Kalau ada ilmunya, sia-sia mati kita. Kalau bubuh ibadah,
Makan kita kalau butuh ibadah ada ilmunya apa? Diniatakan mandi, aku mandi supaya orang pada mencium bau awakku. Kenapa? Karena kita di tanah, asalnya tanah itu tanah liat tuh bau. Ya Allah, itu bang, buktinya kita tanah kita bedaki. Ya Allah, tanah liat kan orang. Nah, makanya misalnya buat apa? Kita mandi, aku berniat supaya orang pada mencium bau awakku. Aku makan supaya kuat beribadah itu jadi pahala. Aku bergawi supaya orang yang di dalam tanggunganku tercukupi kebutuhannya. Aku bergawi supaya kau bisa sedekah. Aku bergawi supaya ada minta-minta. Nah itu jadi buah pahala. Ada ilmunya. Nah itu. Wa aqallul ghusli izalatun najasah. Kembali kita lihat. Jadi orang yang di kampung tadi itu Sidir Pak Haji namanya pindah dari pada hari itu, wah, ini aku udah selesai situ ini, pindah aja sudah, sebujur dia, orang apa, kayak itu kan, kalau bila ada memikirkan imbah kehidupan ini itu kan di dunia sejadi nyawa iya tuh bila, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan yang terbaik sebelum kita meninggal dunia. Kenapa hari kita bisa sudah meninggal dunia kalau kau lagi menggawi apa-apa? Sembahyang, misalnya kau sembahyang yuk, tadi jadi pahala. Waktunya sembahyang habis sudah. Puasa apa kalau kau jadi pahala? Bahkan di dalam riwayat itu ada sebagian ulama orang soleh dari ketika ia meninggal dunia, lalu kan orang di Jazirah Arab itu dalam kurun waktu 2 tahun, kalau nggak salah 2 atau 4 tahun itu bilang kalau dipastikan jenazahnya tinggal tulang belulang. Kenapa? Karena tanahnya panas. Itu di Jazirah Arab sana. Kalau boleh kita ini tanah ini penuh basah. Ya Allah. Tapi ternyata ketika diperkirakan orang itu sudah di tulang belulang, ditabung oleh penampukannya nih. Sekalinya untuk sedikit ngetek. Diikuti Al-Quran di sebelah kanan ada buah-buahan. Artinya apa? Dinikmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang itu ada. Innamal qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang di dalam kubur itu kuburannya antara dua. Bisa jadi jendela menuju surga, bisa jadi lubang menuju neraka. Mudah-mudahan jadi jendela surga berat. Amin. Ya Rabbal alamin. Kayak apa caranya? Di dunia kita mencarinya. Duduk kita i'tikaf di masjid, menuntut ilmu itu jadi pahala, jadi simpanan karena di akhirat. Pintu akhirat mati. Orang kata Allah menuju akhirat kecuali sudah meninggal dunia. Kata kalau kita menuju akhirat kecuali masuk alam barzah. Alam barzah ada hak adanya. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu ada di dalam kubur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahwasanya an-naru yu'raduna 'alaihi, bahwasanya api neraka itu ditampaikan kepada Fir'aun. Nah Fir'aun ya, kan meninggal dunia sebenarnya Fir'aun itu di mana? Di laut, ditenggelamkan oleh Allah Taala. Keistimewaannya Allah Ta'ala tampaikan anggota batang tubuhnya masih ada sampai ini, rambutnya, giginya ada di Mesir sana. Diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya orang yang melihat berpikir, nah ini orang yang mau jadi Tuhan dari mati banyak, yang orang mati juga. Nah itu artinya apa? Kita di kehidupan di dunia ini kita pikirkan kehidupan setelah dunia. Apa bekal kita apa? Kita hendak tulang ke radio aja misalnya kada kurang apa bensin lah ya. Hendak tulang ke batu licin jalan namanya apa? Wah, jalan semalam tuh jalan sana. Waduh, naik gunung, turun gunung, mobil kosong sini. Itu misalnya mobilnya kada berservis, lah ya. Setelah mundur, kada berganti oli kan, ya benar. Nah, kayak itu juga kita hendak menghadapi perjalanan kita ke akhirat itu bukan perjalanan biasa, perjalanan luar biasa. Makanya harus diberbekali dengan bekal yang luar biasa juga. Kayak apa? Kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa akan lengkapni
dan paling sedikit kapan kita sambung di pengajian selanjutnya. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan, kabul hajat, diterima amal ibadah seberatan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Ulun minta maaf, minta apabila ada salah ucap, salah kata, salah perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. وأفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu bika min hali ahlina wa ja'alna rabbana wa zidna ma qara'na wa ma 'allamna wa ma 'amilna min a'mal khairin fi hadzal masjid al-mubarak niyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa sadaqatan mutaqabbalah wa qim tawbatan li qawmina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sa'iril anbiya'i wal mursalin wa li kulli sahabah wa quraba wa tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأولياء الكون أجمعين ولدنا وشيخنا ومن أراد علينا رسل إلى أبويه من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم في هذا المسجد الأمن ومن أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم في مجلس نور الصالحين ومجلس سبيل المهتدين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتأثر بين أيديهم واجعله إثما لهم من النار وشراء لهم من النار وحياة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخلنا واياهم الجنه بغير حساب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل